Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi, kita belajar bersama terkait mata kuliah hermeneutologi. Oke. Kemarin sudah kita pelajari materi pertama adalah Ascaris lumbricoides. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hookworm. Ini langsung saja ya. Jadi hookworm ini dia memiliki dua spesies yang penting. Yang pertama adalah Ankylostoma duodenale dan yang kedua adalah Necator americanus. Penyakitnya disebut dengan, nah kalau penyebabnya adalah ankylostoma, nama penyakitnya adalah ankylostomiasis. Sedangkan kalau yang penyebabnya adalah Necator americanus, maka penyakitnya adalah nekatoriasis. Ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi nama penyakit adalah nama penyebab ditambah asis. Untuk spesies definitifnya adalah manusia. Untuk habitat atau predileksinya adalah pada mukosa duodenum dan jejunum. Jadi pada mukosa dari usus 12 jari ya. Untuk bentuk infektifnya adalah larva filariform. Kemudian distribusi geografis dan epidemiologinya, dia bersifat kosmopolitan. Kosmopolitan itu pengertiannya adalah dia ada di mana saja, terutama pada daerah tropis dan subtropis. Daerah tropis itu daerah yang memiliki dua iklim ya, hujan sama kemarau. Kalau subtropis itu negara dengan empat musim, ya. Seperti pelajaran geografi yang sudah pernah dipelajari ya. Jadi dia kosmopolitan tuh ada di mana-mana. Nah, dahulu biasanya untuk nekator sama ankylostoma itu banyak dijumpai pada pekerja tambang. Jadi memang berada di daerah-daerah tambang. Untuk cara penularannya itu perkutan. Perkutan itu melalui kulit. Jadi di sini dia berbeda dengan Ascariasis lumbricoides. Kalau Ascariasis kan ketika telur infektif itu masuk ke dalam mulut bersama makanan, kemudian nanti dia akan berkembang biak, menetas, dan lain-lain. Itu kan dia melalui mulut atau peroral. Kalau ini dia itu perkutan, jadi langsung larvanya itu langsung menembus ke kulit gitu. Kalau Ascariasis itu kan dari telur ya, telur masuk ke dalam mulut, kemudian berkembang di dalam perut gitu ya. Kalau ini enggak, dia tuh larvanya, larva itu hasil hasil tetasan dari telur itu tadi. Jadi larva langsung nembus ke kulit. Larvanya, larva infektifnya itu sebutannya adalah filariform. Nah, ini adalah morfologi dari telur Humboldt. Nah, ini bentuknya bulat lonjong. Ini bulat lonjong, kulit terdiri dari satu lapis hialin yang transparan. Untuk ukurannya 57 sampai 76 mikrometer kali 35 sampai 47 mikrometer. Untuk morfologi larvanya, yang pertama ada Rabitiform. Dia itu gemuk, tidak infektif dan panjangnya kurang lebih 250 mikro. Kalau yang selanjutnya ada filariform. Ini dia itu bersifat infektif ya. Dan dia lebih langsing kalau dibandingkan dengan rhabditiform. Ini untuk ukurannya adalah 600 mikro. Untuk morfologi dari cacing dewasa, dia memiliki bentuk silindris dan bengkok, putih kelabu dan kecil. Untuk betina itu dia lebih besar ya, sekitar 9 sampai 13 kali 0,6 sampai 0,4 sampai 0,6 mm. Untuk yang jantan dia ukurannya 5 sampai 11 kali 0,3 sampai 0,45 mm. Jadi memang bentuk dari cacing dewasa yang betina itu lebih besar daripada yang jantan. Lalu kutikulanya itu cukup tebal. Kemudian pada ujung ekor itu kalau pada betina dia itu runcing. Kalau pada jantan itu terdapat bentukan yang dinamakan dengan bursa coplatrix.
yaitu organ yang berbentuk seperti payung yang ditegakkan oleh ruji-ruji dari kitin yang susunannya khas untuk tiap spesies. Di dalam bursa terdapat dua spikula yang langsing dan panjang. Nah, dari perbedaan morfologi cacing dewasa dari dua spesies hookworm itu tadi, itu mulai dari arah kepalanya. Jadi ankylostoma itu dia arah kepalanya mengikuti lengkung tubuh. Jadi membentuk seperti huruf C. Kalau Necator americanus, dia arah kepalanya berlawanan lengkung tubuh. Seperti menghadap ke atas, seperti bentuk kail atau huruf S. Kemudian letak vulva. Itu letaknya pada posterior pertengahan tubuh kalau pada ankylostoma. Kalau pada Necator, letak vulvanya di anterior pertengahan tubuh. Selanjutnya, rongga mulut pada ankylostoma itu di bagian ventral mempunyai dua buah gigi yang hampir sama besar dan berada di tiap sisi. Sedangkan Necator americanus itu dia memiliki pada rongga mulutnya itu dia memiliki dua buah lempeng pemotong semilunar di ventral, dua buah agak kecil di dorsal. Kemudian untuk ankylostoma itu dia bursa oplatrixnya melebar dengan ruji dorsal yang bercabang tiga. Kalau Necator, bursa coplatrixnya memanjang dan bulat, ruji dorsal pendek bercabang dua. Nah, ini adalah siklus hidup dari hookworm. Jadi, dua-duanya hookworm, yaitu ankylostoma dan Necator, itu memiliki siklus hidup yang sama. Jadi, siklus di sini dimulai dari ini, telur yang berada pada feses orang yang terinfeksi ya. Selanjutnya dia akan menetas ini. Jadi proses penetasannya dia berkembang dari larva ke maaf dari telur ke larva itu dia terjadi di luar tubuh manusia, yaitu bisa terjadi pada eh, tanah yang terinfeksi oleh tinja atau kotoran atau feses dari orang yang terinfeksi. Nah, jadi telur kemudian menetas menjadi larva rhabditiform dan sifatnya dari larva rhabditiform ini dia tidak infektif. Selanjutnya dia berkembang menjadi larva filariform, di mana larva filariform itu dia sifatnya infektif. Dia bisa menginfeksi manusia. Dan bentuknya juga dia mendukung ya untuk bisa menyusup ke kulit manusia karena dia bentuknya memang lebih runcing dan kecil. Nah, kemudian larva filariform itu akan penetrasi pada skin, pada kulit. Jadi dia sekutan ya. Jadi filariformnya tuh langsung menembus pada kulit. Nah, biasanya dia itu menembusnya ya pada kulit kaki. Karena yang berjalan di tanah itu kan kaki ya, yang paling lazim untuk berjalan di tanah ya. Nah, biasanya cacing ini itu dia hidupnya pada daerah pertambangan. Jadi memang kadang kalau tidak memakai alas kaki yang aman dan lain sebagainya itu sangat bisa untuk terinfeksi cacing ini gitu. Jadi ini tanpa alas kaki kemudian orangnya berjalan di lingkungan yang tanah yang telah terinfeksi feses itu tadi, sehingga larva filariform akan masuk melalui kulit dari orang itu tadi. Nah, mulai dari sini, larva tersebut akan masuk ke dalam tubuh dari manusia. Kemudian, dia dari sini itu bermigrasinya gimana, Bu? Dia itu bermigrasinya masuk ke dalam jaringan kulit. Selanjutnya, untuk tahapan dewasa, itu nanti dia akan berkembang pada intestin, pada usus manusia. Kenapa Bu kok di usus? Nah, karena usus itu kan dia kan fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi banyak sekali makanan yang terdapat pada usus halus ya, khususnya. Makanya dia itu juga pinter nih cacingnya. Ketika dia butuh makanan yang banyak, ya pasti dia larinya ke usus gitu. Jadinya untuk yang fase dewasa dia nanti akan berkembang banyak di usus halus. Nah, selanjutnya
Dia nanti selain berkembang, dia pasti juga akan bertelur di situ. Nah, nantinya sebagian telur pasti akan terbuang melalui feses. Jadi nanti feses-feses itu tadi juga mengandung telur dari hokum tersebut. Dan nanti ketika dia itu buang hajat sembarangan, yaitu tadi dia bisa menginfeksi tanah di sekitarnya dan nanti akan menginfeksi orang dengan siklus yang akan berulang seperti ini. Oke, untuk gambarnya ini ya, ini cacing jantan sama cacing yang betina. Kalau yang atas ini ada cacing yang betina. Kalau yang bawah ini yang cacing jantan. Jadi memang ukuran dari spesies betina itu lebih besar daripada spesies jantan. Kemudian ini ya morfologi dari ankylostoma dan nekator. Untuk perbedaannya sudah ada di tabel yang sebelumnya tadi ya. Ini bagian mulutnya kalau ini bentuknya beda. Nah, ini adalah siklus hidup dari hookworm. Jadi ya melengkapi penjelasan sebelumnya. Jadi telur dikeluarkan bersama tinja. Kemudian dalam waktu 1 sampai 2 hari pada kondisi yang optimal, dia akan menetas. Nah, kondisi optimal itu seperti apa? Kondisi optimal adalah ketika tanah itu bersifat lepas atau pasir. Dan itu akan menyebabkan pertukaran dari oksigen itu maksimal, sehingga dia akan mempercepat penetasan telur. Kemudian dia juga harus memiliki kelembapan yang cukup dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan biasanya dia tidak terkena matahari secara langsung. Karena kalau tanah terkena matahari secara langsung, dia pasti akan kering. Ketika kering nggak lembab, pastinya telurnya juga akan mati. Nah, itu bukan bukan termasuk kondisi yang optimal ya. Jadi nanti kalau kondisinya tiga hal ini dipenuhi, maka dia akan menetas dalam waktu 1 sampai 2 hari. Lalu kemudian setelah menetas dia akan menjadi larva rhabditiform yang bersifat aktif, pendek gemuk, dan dia mencari makan dari debris. Debris itu dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa zat yang berada di tanah. Kemudian dalam waktu kurang lebih 5 hari, larva filariform. Jadi dari larva rhabditiform dia bisa berubah menjadi larva filariform yang sifatnya infektif itu tadi dalam waktu kurang lebih 5 hari. Nah, larva filariform ciri-cirinya langsing, non-feeding, jadi dia tidak makan dan dia bersifat infektif bagi manusia. Selanjutnya, larva filariform akan menembus kulit pada dorsum pedis atau kulit tangan juga bisa. Kalau untuk pekerja tambang atau petani ya, kalau tangan itu kan kadang petani itu kan ya pasti tangannya itu apa namanya menanam menanam tanaman membutuhkan tanah, tangan gitu ya. Jadi ya kemungkinan bisa. Tapi mostly kalau hookworm itu berada di daerah tambang. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, paru-paru, menembus alveoli atau disebut dengan lung migration, lalu ke esofagus, masuk ke usus halus, lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Untuk waktu yang diperlukan itu mulai dari infeksi sampai menjadi dewasa itu sekitar 5 sampai 6 minggu. Cacing menempelkan diri dan menggigit sebagian mukosa usus halus sambil menghisap darah hospes dibantu dengan adanya antikoagulan yang disekresi oleh cacing. Jumlah darah yang dihisap dapat dideteksi dengan radioisotop CR51. Pada Ankylostoma duodenale per hari itu bisa mencapai 0,2 ml. Kalau pada Necator americanus itu per hari bisa mencapai 0,034 ml darah yang dihisap oleh mereka per harinya ya. Untuk jumlah telur yang dihasilkan, kalau Ankylostoma duodenale itu lebih banyak ya, dia 20.000 per hari. Kalau Necator americanus itu sekitar 10.000 per hari. Jangka waktu ketahanan hidup lebih tahan ankylostomale juga. Jadi ankylostoma duodenale itu 6 sampai 8 tahun, kalau Necator americanus 4 sampai 5 tahun. Untuk gejala klinisnya bisa disebabkan oleh dua hal. Karena adanya migrasi larva. Migrasi larva ini pastinya akan menyebabkan kerusakan jaringan yang lumayan serius karena kan dia ketika melewati
kulit kaki, kemudian dia bermigrasi masuk ke paru-paru, masuk ke esofagus dan lain sebagainya, pasti kan jaringan yang dia lewati itu juga kan mengalami kerusakan, mengalami apoptosis. Sehingga dia pasti akan menimbulkan gejala klinis yang bisa nanti dicek melalui pemeriksaan lab seperti itu. Kemudian yang gejala klinis yang kedua itu disebabkan oleh cacing dewasa. Jadi cacing dewasa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa cacing dewasa itu dia tinggalnya di usus halus. Otomatis akan terjadi persaingan penyerapan nutrisi antara manusia tersebut dengan cacing-cacing itu. Sehingga pastinya kalau cacingnya dalam jumlah banyak dan tidak diobati, sari-sari makanan akan diserap oleh cacing sehingga manusianya tidak dapat sari-sari makanan yang akan menyebabkan dia mengalami malnutrisi. Selain malnutrisi juga pastinya perutnya sakit, diare, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ya, gejala karena migrasi larva nih, gejala pada kulit akibat penembusan larva mengakibatkan dermatitis lokal, inflamasi berupa erythematus, papula, vesikel dengan edema lekal. Itu biasanya disebut dengan ground itch. Jadi kalau ground itch itu rasa gatal yang disebabkan oleh itu tadi, oleh penembusan di kulit kaki itu tadi ground itch. Biasanya dia berlangsung sampai 2 minggu. Dan selain itu juga sering terjadi infeksi sekunder. Gejala akibat larva pada jaringan paru-paru itu bisa juga ya terjadi karena adanya migrasi itu tadi. Jadi eh, di jaringan paru, terus nyeri tenggorokan, batuk, mirip gejala faringitis, dan lain sebagainya. Nah, kalau gejala karena cacing dewasa, itu yang pertama gejala di traktus digestivus atau di saluran pencernaan, nyeri epigastrium, gangguan pencernaan, hilang nafsu makan, diare, kadang juga bisa malah konstipasi. Kemudian ada juga gejala anemia, terjadi secara perlahan sesuai dengan infeksi yang menahun. Anemia gizi besi, hipokromik, mikrositik. Faktor yang berperan sebelum timbul anemia, yang pertama adalah jumlah cacing tambang atau intensitas dari infeksi, cadangan zat besi penderita, dan nutrisi. Patokan untuk menentukan terjadinya anemia kalau pada wanita dan anak-anak, beratnya infeksi dengan hitung telur per gram tinja itu sama dengan 2.000, sedangkan pada laki-laki dewasa itu sekitar 5.000. Anemia yang berkepanjangan akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik maupun mental. Untuk diagnosisnya ada dua. Yang pertama bisa secara klinis, berdasarkan anamnesa dan gejala, dan secara laboratoris dengan menggunakan spesimen feses dan darah. Kalau feses itu nanti menemukan adanya telur, kalau spesimen darah pastinya ada gambaran dari anemia hipokromik mikrosita. Untuk terapinya menggunakan mebendazole, Vermox 2 kali 100 mg selama 3 hari berturut-turut. Selain itu juga bisa menggunakan Pyrantel Pamato itu atau Combantrin ya, dosis tunggal 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Untuk pencegahannya, pastinya pengobatan menderita, mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin ya, atau WC ya, toilet. Kemudian anjuran memakai alas kaki pada daerah endemis, pada daerah-daerah yang disinyalir terdapat infeksi dari oknum tersebut. Oke, sudah selesai untuk materinya. Jadi ini hookworm seperti itu ya. Yang perlu kita ingat adalah bahwa hookworm itu adalah cacing tambang. Jadi cacing tambang itu ada dua macam, yaitu Ankylostoma duodenale sama Nectar americanus. Dan dua-duanya memiliki ciri-ciri yang berbeda secara morfologi, tetapi untuk siklus hidupnya mereka sama. Dan dia yang jauh berbeda dengan Ascaris lumbricoides adalah bahwa untuk fase infektifnya adalah larva filariform. Kalau Ascaris lumbricoides kemarin yang infektif adalah telurnya ya, telur infektifnya itu. Oke, dipelajari lagi. Jadi memang spesies-spesies dari cacing-cacing yang parasit ini memang sangat banyak ya. Jadi kita harus ingat juga siklus hidupnya dan juga fase infektifnya. Itu seperti apa, ciri-ciri morfologinya seperti apa. Baik, semoga bisa bermanfaat ya.
untuk ilmunya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, sampai jumpa lagi ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.